itu merupakan salah satu ciri pembeda manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Karena makhluk yang bernama manusia itu dianugerahi oleh Allah itu berupa akal dan rasa. Maka melalui akal dan rasa itu manusia dapat berkehendak mengutarakan pendapatnya secara bebas sesuai dengan fitrahnya. Bebas di sini itu bukan berarti kemudian bebas tanpa batas, ya, bebas mutlak, tetapi bebas yang mempunyai landasan pada wahyu Allah. Kalau menurut Rasyid Ridha itu kebebasan itu untuk menyampaikan pendapat harus ditafsirkan sebagai suatu pengejawantahan atau perwujudan terhadap perintah Allah. Supaya apa? Manusia selalu menggunakan akalnya. Nah, kebebasan pendapat di dalam konteks hukum itu antara lain berarti keberanian untuk menyampaikan kebenaran meskipun di hadapan penguasa. Dalam hubungan ini Rasulullah bersabda, perbuatan yang paling mulia adalah menyampaikan atau menyatakan kebenaran di hadapan seorang penguasa yang zalim. Sahabat sehat rahimahullah. Kemudian prinsip dan hak lain yang dimiliki oleh manusia sejak lahir itu adalah prinsip atas dasar hak kekayaan dan jaminan sosial. Hak kekayaan, amanah itu dihargai dalam ajaran Islam. Karena itu penguasa berkewajiban untuk melindunginya. Tidak boleh itu mengambil dengan cara paksa atau sewenang-wenang. Usaha untuk memperolehnya harus dengan cara yang baik. Tidak dilarang oleh agama dan penggunaannya harus dilakukan dengan tujuan yang bermanfaat baik untuk dirinya atau baik untuk orang banyak, ya, secara umum. Dan harta yang dimiliki seseorang di dalamnya itu melekat hak orang lain. Semua harta yang dimilikinya itu bukan berarti semua menjadi hak miliknya, tetapi ada sebagian, dan saya katakan sebagian kecil dari harta kita itu adalah menjadi hak orang lain. Maka oleh karena itu Islam itu memberikan satu ajaran untuk membayar zakat. Nah, zakat itu adalah hak orang lain. Karena itu hak orang lain, maka orang yang tidak membayar zakat berarti telah mengambil hak orang lain. Atau bahasa sarkasmenya itu dia itu sebagai pencuri haknya orang lain. Bisa kita lihat pada Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-73. Wa auhayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas sholati wa ita'az zakati wa kanu lana 'abidin. Artinya, dan kami wahyukan kepada mereka untuk mengerjakan kebajikan, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Zakat itu merupakan suatu bentuk ibadah yang amat penting dan mempunyai tujuan tertentu yang saya kira tidak hanya bernilai ibadah semata, tetapi juga mempunyai dimensi sosial yang manfaatnya itu dapat dipakai sebagai jaminan sosial.
Nah, oleh karena itu di dalam subjudul saya ini tadi saya sampaikan hak kerakyatan dan jaminan sosial, atau hak menguasai harta dan jaminan sosial. Kalau menurut Yusuf Qaradawi, tujuan zakat itu diantaranya adalah yang pertama membersihkan dan mensucikan harta seseorang, kemudian yang kedua memperkembangkan dan menambah sesuatu pada kekayaan seseorang, kemudian yang ketiga itu sebagai pertanggungan sosial, yang keempat itu mendekatkan hati orang kaya dengan orang miskin atau sebaliknya, dan yang kelima itu memperkecil atau menghilangkan pertentangan kelas di dalam masyarakat, atau mendekatkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Itulah kira-kira. Jaminan sosial, di samping dananya dapat dilakukan melalui media zakat, juga dapat dari pemasukan lain, ya, misalnya seperti infak, sedekah, atau pemasukan yang lainnya, yang tujuannya itu untuk mencapai keadilan sosial. Maka pengelolaannya harus dilakukan oleh pemerintah sebagai rasa tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah. Sedangkan hak dan prinsip lain bagi manusia yang saya kira tidak kalah penting, ini adalah prinsip penegakan hukum. Nah, prinsip penegakan hukum yang dimaksud di sini itu adalah dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip yang antara lain itu adalah yang pertama peradilan yang bebas. Artinya seorang hakim sebagai pelaksana lembaga peradilan itu harus memiliki otoritas dan kewenangan yang tidak boleh dicampuri oleh pihak lain. Ya, misalnya untuk kepentingan politik lah, itu kira-kira. Karena dikhawatirkan akan dapat mempengaruhi tugas-tugas hakim sebagai penegak keadilan dan dapat menjadikan keputusannya itu tidak adil. Karena pengaruh atau tekanan-tekanan dari pihak lain di luar hukum. Misalnya politik itu tadi. Kemudian yang kedua, mengutamakan keadilan. Keadilan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi dan menjadi tujuan dalam setiap kegiatan penegakan hukum. Mengapa? Ya, karena keadilan itu pada hakikatnya adalah kebenaran. Dan kebenaran itu menujunya itu atau membawa kepada ketakwaan. Banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai prinsip keadilan ini. Salah satunya adalah di Quran surat An-Nisa ayat yang ke-135. Sahabat sehat rahimahullah. Kemudian yang ketiga, pengenaan sanksi yang tegas. Pengenaan sanksi itu merupakan tindakan dalam rangka menjaga keseimbangan yang telah dirusak oleh si pelaku kejahatan. Agar keseimbangan itu dapat utuh kembali, maka pengenaan hukuman harus dengan cara-cara yang adil. Artinya mengacu pada ketentuan yang telah diperintahkan Allah yang maha adil dan bijaksana.
Dan bagi si penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman itu tidak boleh ragu-ragu atau mengenal belas kasihan, karena memang itulah yang terbaik, yang paling baik. Satu contoh di dalam prinsip hukum itu adalah prinsip hukum mengenai hukum perjanjian, ya, misalnya. Nah, kalau di dalam hukum perjanjian itu dapat kita ketahui begini. Perjanjian itu merupakan satu kesepakatan antara dua atau beberapa orang untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Atau pihak yang melakukan perjanjian, bisa badan hukum, suatu lembaga misalnya. Maka para pihak yang melakukan perjanjian itu harus mempunyai satu etikat yang baik untuk melaksanakan konsekuensi yang timbul. Al-Quran telah menegaskan di dalam Al-Ma'idah ayat yang ke-1, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut itu adalah satu janji yang dibuat manusia terhadap sesamanya di dalam pergaulan sehari-hari. Perjanjian agar dapat syah itu harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Ini kalau saya menyitir dari pendapat Syekh Sabiq, syarat yang harus dipenuhi di dalam membuat perjanjian itu antara lain, yang pertama, tidak menyalahi syariat yang telah disepakati. Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melawan syariat. Sebab perjanjian yang bertentangan dengan syariat itu tidak sah. Dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan kewajiban tersebut. Kemudian persyaratan yang kedua, harus sama ridho. Dan ada pilihan. Hal ini mengandung arti bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang berjanji itu tadi harus didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing pihak itu ridho. Tidak ada paksaan. Tidak ada unsur tekanan di dalam mengadakan perjanjian tersebut. Dengan kata lain, harus merupakan satu kehendak bebas dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga itu harus jelas dan gamblang apa yang dijanjikan. Ada yang dimuat di dalam perjanjian oleh para pihak itu harus terang mengenai apa yang menjadi isi perjanjian itu, sehingga tidak mengakibatkan terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang mengadakan perjanjian tentang apa yang telah mereka janjikan itu nanti di kemudian hari setelah perjanjian itu berjalan. Dan supaya tidak ada penafsiran yang berbeda-beda. Jadi semua pihak yang berjanji dalam perjanjian itu mempunyai satu pengertian yang sama.
Sekalipun suatu perjanjian itu timbulnya karena telah dipenuhinya suatu persyaratan dan kesepakatan tertentu, namun bisa juga terjadi di dalam perkembangannya terjadi suatu peristiwa yang dapat menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Hal-hal yang dapat membatalkan suatu perjanjian diantaranya itu adalah misalnya jangka waktunya telah berakhir. Itu jelas dalam perjanjian itu harus ada jangka waktu yang telah ditetapkan. Biasanya suatu perjanjian itu selalu didasarkan pada jangka waktu tertentu, dan apabila telah sampai pada waktu yang telah ditentukan, maka secara otomatis perjanjian yang diadakan oleh para pihak yang mengadakan perjanjian itu secara otomatis batal ya. Dalam hal ini pun Allah juga menegaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang keempat itu, illal ladzi ahadtum minal musyrikina summa lam yafkusuhum syai'a wa lam yudahiru alaikum ahad fa'atimu ilaihim ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya kecuali orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dan mereka tidak mengurangi sesuatu pun, dan tidak pula mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Artinya sampai masa jangka waktu perjanjian itu habis. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, salah satu pihak itu menyimpang dari perjanjian. Suatu perjanjian itu akan batal apabila salah satu pihak itu telah melakukan satu penyimpangan, perbuatan yang menyimpang dari perjanjian itu. Maka Quran mengatur famastaqamu lakum fantakimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Artinya maka selama mereka berlaku jujur, artinya lurus terhadapmu dan sesuai dengan isi perjanjian itu, kan? Hendaklah kamu itu berlaku lurus pula. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang bisa menyebabkan batalnya perjanjian itu yang ketiga itu adalah jika ada pelancangan atau bukti pengkhianatan. Apabila terjadi pelancangan dan bukti-bukti pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian yang telah ditetapkan itu secara otomatis akan menjadi batal. Dan hal ini pun juga diatur di dalam Al-Quran, surat Al-Anfal ayat yang ke-58. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambidh ilaihim ala sawa'in innallaha la yuhibbul kha'inin. Yang artinya, dan jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah itu kepada mereka dengan jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Sahabat sehat rahimahullah, saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hikmah duha kali ini.
berkaitan dengan prinsip hukum, kepemerintahan, dan kerakyatan. Mudah-mudahan kita semakin sadar hukum, dan kita semakin taat kepada hukum yang telah ditetapkan baik oleh Allah maupun oleh negara. Mudah-mudahan ini menjadi satu kemaslahatan dan mengabaikan atau mencegah adanya suatu perbuatan yang melanggar hukum. Kita pelajari terus hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, bagaimana sebenarnya hidup ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.